Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Hayakumullah wa barakallahu fikum. Para pelajar SMP Islam Integral Luqman Al-Hakim yang sama-sama mengharapkan redha Allah tabaraka wa ta'ala. Di momen yang berbahagia ini menjelang hari raya, hari besar umat Islam, yakni Idul Adha, yang mudah-mudahan sama-sama kita dapati dan sama-sama kita ikuti rangkaian amalan soleh di dalamnya pada hari Jumat, hari yang penuh keberkahan di tanggal 31 Juli 2020. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan hari itu sebagai hari yang penuh kebahagiaan untuk kita, keluarga kita, dan kaum muslimin seluruhnya. Dan juga menjadikan hari itu dan sesudahnya sebagai hari-hari yang di dalamnya kita beroleh keridhaan Allah tabaraka wa ta'ala. Para pelajar yang sama-sama mengharapkan ridha Allah tabaraka wa ta'ala, para alim ulama rahimahumullah senantiasa menasihatkan kita dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam ketika momennya memasuki hari besar umat Islam, hari raya kurban. Di dalamnya ada pelajaran keikhlasan, ada pelajaran pengorbanan, dan juga ada pelajaran ketaatan yang ditunjukkan oleh kekasih Allah tabaraka wa ta'ala Ibrahim alaihissalam dan putranya yang saleh sekaligus juga seorang nabi yang hebat, Ismail alaihissalam. Jadilah amalan tersebut syariat Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian atas izin, perintah dan petunjuk Allah tabaraka wa ta'ala, amalan yang tadinya merupakan syariat kaum sebelum kita, syar'u man qablana, ini menjadi syariat bagi kita. Kita ketahui bahwasannya Nabi SAW dan para sahabat ridwanullah alaihim juga melakukan kurban di hari raya yang kita kenal dengan hari raya kurban, Idul Adha. Apa-apa yang ditunjukkan, diberikan oleh Nabi SAW mesti kita ambil sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, sebab itu adalah perintah dari Allah tabaraka wa ta'ala yang merupakan zat pencipta alam semesta, kehidupan dan manusia, yang menguasai dan menggenggam ubun-ubun kita. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Wa ma atakumur rusul fakhudhuhu." Apa-apa yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk diantaranya syariat berkurban di hari raya kurban, fakhudhuhu, maka ambillah itu, teladanilah itu, amalkan hal itu. Mengambil teladan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan kewajiban, sebab surah Al-Hasyr ayat ke-7 tadi disertai korinah atau indikasi yang tegas, yakni ketika Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan kita untuk mengambil apa-apa yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perintah itu disertai dengan perintah bertakwa dan juga peringatan akan azab Allah tabaraka wa ta'ala yang sangat pedih. Tentu kita ingin dan senantiasa berusaha untuk menghiasi kehidupan dunia kita dengan kebaikan, agar kita memperoleh kebaikan pula, sehingga kelak kembali ke hadapan Allah tabaraka wa ta'ala dalam keadaan penuh kebahagiaan. Kemudian hari raya kurban Idul Adha sendiri merupakan hari di mana umat Islam melakukan penyembelihan hewan-hewan ternak yang disyariatkan untuk disembelih pada hari raya tersebut, yakni hari raya kurban Idul Adha. Dan penamaan Adha sendiri menisbatkan waktunya pada waktu duha, waktu pagi. Ini waktu penyembelihan hewan ternak yang disyariatkan untuk disembelih.
Dan amalan ini merupakan amalan yang argumentasinya jelas. Berdasarkan penjelasan alim ulama, kita menemukan dalil-dalilnya baik di dalam Al-Quranul Karim seperti dalam surah Al-Kautsar. Kemudian banyak hadis asy-syarif yang menjelaskan bagaimana tuntunan dan tuntutan terkait amalan di hari raya kurban ini. Termasuk apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah di dalam kitab sahihnya. Seorang ulama, pembelajar, pejuang, pendakwah yang hebat luar biasa, mengalami kebutaan 2 kali namun tak menyurutkan langkahnya untuk memberikan faedah bagi umat Islam. Buta yang pertama di waktu kecil atas wasilah doa kesalehan ibunya yang senantiasa menghidupkan malam-malam. Maka Allah tabaraka wa ta'ala menghadiahkan sang ibu bermimpi ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, sekaligus menyampaikan pesan dari Allah tabaraka wa ta'ala bahwa esok putranya yakni Imam Al-Bukhari rahimahullah akan sembuh dari kebutaan. Dan buta yang kedua ketika sudah dewasa, dalam perjalanan mencari, mencatat dan menyebarkan hadis, Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah mendapat ujian kebutaan. Namun dengan wasilah membaca ayat-ayat di dalam Al-Quranul Karim, sembuhlah. Dan luar biasa, dalam kitab sahih beliau terdapat hadis yang dahsyat, salah satunya menjadi dasar pensyariatan amalan kurban di hari raya kurban, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man dzabaha ba'da salati," siapa saja yang memotong hewan kurban ba'da shalah. Man ialah isim mausul, redaksi umum, tetapi karena setelah man disebutkan dzabaha ba'da sholati, maka man yang merupakan redaksi umum tersebut dimaksud oleh man ini adalah kaum muslimin, karena kaum musliminlah yang disyariatkan untuk menegakkan sholat. Maka ketika Nabi SAW menyampaikan man dzabaha ba'da sholati, siapa saja, yang dimaksud siapa saja adalah kaum muslimin yang menyembelih hewan kurban setelah sholat. Ini sholat id di hari raya kurban. Faqad tamma nusukuhu, maka sungguh benar-benar sempurna kurbannya. Masya Allah. Qad merupakan perangkat yang menjadi ciri, setelahnya pasti fi'il, dan fi'ilnya ternyata fi'il madhi tamma. Ketika qad masuk pada fi'il madhi tamma, ini menunjukkan makna tahqiq, penegasan, sungguh benar-benar. Yang uniknya lagi, Nabi SAW menceritakan kejadian yang sebenarnya terjadi akan datang. Ini ketika umat Islam sholat, setelah sholat ini waktu yang akan datang, ia menyembelih kurban. Tetapi menceritakan waktu yang akan datang itu dengan fi'il madhi, ini menunjukkan faedah kepastian. Jadi bayangkan, sudah ada tahqiq oleh qad, kemudian dipastikan dengan bentuk fi'il madhi yang digunakan untuk menceritakan sesuatu yang akan datang. Masya Allah. Jadi kalau diterjemahkan, siapa saja dari kaum muslimin yang menyembelih hewan kurban setelah sholat, sungguh benar-benar pasti sempurna amal kurbannya tersebut. Wa asaba sunnatal muslimin, dan jadilah ia telah menghidupkan sunnahnya kaum muslimin. Masya Allah. Menghidupkan sunnah, mengamalkan amalan yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Karena kecintaan saja itu sudah beroleh ampunan dan kecintaan Allah tabaraka wa ta'ala. Terlebih amalannya sendiri merupakan amalan sunnah muakkadah, ini berkurban. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala berikan kita kelimpahan rezeki, kemauan dan kemampuan untuk berkurban. Bila tidak di tahun ini, mudah-mudahan di tahun berikutnya. Dari sekarang kita rencanakan. Terus apa yang kita kurbankan?
Kalaulah sapi, lembu atau onta, maka pengadaannya bisa ditanggung 7 orang. Adapun ketika menyembelihnya, maka niatkan untuk diri serta 7 orang yang menanggung sapi, lembu atau onta tadi, dan juga untuk keluarganya dan kaum muslimin. Diutarakan dalam niat. Hal itu termasuk kebaikan dalam niat dan diperbolehkan. Bila mana kita mampunya seekor kambing. Mudah-mudahan keikhlasan, pengorbanan dan niatnya yang kemudian diwujudkan dengan berkurban pada hari raya kurban dan hari-hari di mana masih diizinkan untuk menyembelih hewan kurban, itu menjadi kebaikan kita. Bukan hanya kebaikan yang diperoleh karena kecintaan kita pada Nabi kita Muhammad SAW, tapi juga karena kita menyembelih hewan kurban setelah sholat, sempurna kurban kita. Dan juga karena amalan itu termasuk menghidupkan sunnahnya kaum muslimin, sunnahnya orang-orang yang berserah diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan bila mana kita termasuk orang yang berkurban, maka hindari perkara-perkara yang makruh, yang dimakruhkan dalam agama untuk orang-orang yang berkurban. Di antaranya apa? Memotong kuku atau memotong rambut. Bukankah hanya makruh, Pak? Tidak sampai berdosa kalau kita mengamalkan yang makruh. Makruh itu dikatakan makruh karena ia perkara yang tak disukai. Apakah pantas kita orang beriman pada Allah Ta'ala dan hari akhir dengan sengaja dan sadar melakukan hal yang makruh, mempertontonkan diri kita di hadapan Allah Ta'ala melakukan hal yang makruh, sementara makruh perkara yang tidak disukai oleh siapa? Oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka hindari perkara-perkara yang makruh. Kemudian perlu kita ketahui, ketika kita berkorban, maka dari A sampai Z-nya ikutilah sunnah Nabi SAW dalam perkara tersebut, termasuk sunnah dengan berdoa berdasarkan doa yang ma'thur. Ini doa yang berdasarkan nas-nas syariat. Di antaranya Allahumma hadza anni wa an ahli baiti. Ya Allah, ini dariku dan ahli keluargaku. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kebaikan di dalamnya. Sebagai tambahan faedah, hikmah berkurban di hari raya kurban sangatlah banyak. Ada hikmah individu, ini hikmah kebaikan dalam keikhlasan, hikmah kebaikan dalam pengorbanan harta, berkorban sesuatu yang sangat disukai oleh manusia, hikmah kebaikan dalam ketaatan. Kemudian juga ada hikmah sosial, saling membantu, saling menolong, saling berbagi kebaikan, kelezatan, kenikmatan. Mudah-mudahan umat Islam mampu memberikan contoh bagi umat-umat yang lain, sehingga dengan wasilah itu mereka belajar untuk kembali kepada Islam secara kafah, sehingga mampu menebarkan kebaikan pada seluruh alam raya ini. Barakallahu fikum ajmain. Ini barangkali dari Bapak sedikit, mudah-mudahan bisa ikut menghiasi, meramaikan, menyemarakkan hari raya kurban pada tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.